Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Serambi Putendri lagi-lagi hadir menemani kalian, menyapa kalian anak-anak hebatnya sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Jangan lupa kita baca basmalah dulu ya sebelum memulai aktivitas pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah semuanya ya. Oke. Bagi yang belum klik subscribe kemudian mengikuti semua kegiatan Bu Tenri di media sosial, yuk dikondisikan ya. Kalau sudah berarti saatnya kita memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini. Ini dia struktur fisik teks puisi. Nah, ini berkaitan dengan kesastraan ya anak-anak hebat ya. Tentang puisi, kira-kira sudah pernah baca puisi? Sudah pernah mendengarkan orang baca puisi? Sudah pernah menulis puisi? Atau kalian sudah pernah mengapresiasi puisi karya orang lain? Hebat ya. Baiklah, sekarang kita mau belajar tentang apanya sih Bu Tenri? Ini dia capaian pembelajarannya anak-anak hebat. Cing. Setelah kalian mengetahui capaian pembelajaran kita, nah lanjut kita harus tahu juga tujuan pembelajarannya. Silakan dibaca tujuan pembelajaran kita. Setelah itu kegiatan pembelajarannya tentang apa sih Bu Tenri? Tentang puisi, tapi apanya sih? Kalau sudah, jangan lupa nilai karakter yang ingin kita capai kali ini. Kita akan menempuh nilai-nilai karakter yang seperti apa Bu Tenri? Nah, tuh sudah tersaji lengkap. Kalau sudah berarti saatnya kita belajar tentang puisi. Mengingat kembali ya pengertian dari teks puisi ini dia. Puisi adalah salah satu karya sastra berisi perasaan hati seseorang yang dikemas menggunakan bahasa imajinatif, padat makna, dan memiliki keterikatan terhadap struktur fisik dan struktur batin. Kalau bicara tentang adanya keterikatan struktur, berarti pas ini dia materinya tentang struktur fisik. Bangun struktur puisi. Bangun struktur disebut sebagai salah satu unsur yang dapat diamati secara visual karena dalam puisi juga terdapat unsur-unsur yang hanya ditangkap lewat kepekaan batin dan daya kritis para pembaca. Wahai penikmat karya, kalian kalau lagi baca karya sastra, terutama nih puisi, pastinya tidak langsung sekali baca langsung dapat maknanya kan? Nah, di sini nih belajarnya bersama Serambi Bu Tenri. Tentang apa sih Bu Tenri? Ini dia. Bangun strukturnya, ada struktur fisik sama satunya struktur batin ya. Kalau sekarang kita belajarnya tentang apa Bu Tenri? Ini dia struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah struktur yang membangun puisi dari luarnya. Jadi kita bisa melihat dari luarnya. Wah, apakah semudah itu langsung ketahuan? Ya, kita pelajari dulu kira-kira struktur fisik puisi ada apa saja ya Bu Tenri? Ini loh. Ada diksi, ada kata konkret, ada imaji, ada bahasa figuratif, ada bunyi, dan yang terakhir ada tipografi. Apakah kalian sudah sering mendengar istilah tentang struktur fisik yang Bu Tenri barusan sampaikan? Mana saja ini yang kalian pernah dengar, yang pernah kalian tahu tentang pengertian-pengertiannya? Tenang saja, nih anak-anak hebat, kita belajar bersama tentang pengertian dan beberapa contoh dari struktur fisik puisi. Kita mulai ya. Diksi. Diksi adalah pilihan kata yang diusahakan oleh penyair dengan secermat mungkin, bisa bermakna denotatif maupun konotatif, sehingga kata-kata yang sudah dipilih tuh benar-benar mendukung maksud puisi. Jadi anak-anak hebat, pilihan kata dalam puisi itu bukan hanya asal comot,
harus dipikirkan, ada makna tersembunyi di situ. Jadi memang sudah terpilih dari sekian banyak kata yang sudah kalian sodorkan untuk sebuah puisi, ternyata harus dipilih, jangan asal. Makanya itu yang bisa menjadikan puisi kita itu bermakna tuh ya. Contoh nih Bu Tenri, contoh. Bu Tenri punya Tirta, Berjibaku, Pelabuhan, Renjana, Lembayung, Temaram, Kosong, Selaksa, Sendu, Nestapa, Elegi, Gerilya, Derai, Mandat, Baskara, Ilusi, Menengada, Horizon, Derai, lagi ada Lara, Mahligai, Berbisik, Rupawan, Bergemuruh, Belenggu, Biang Lala, Insan, Abdi. Nah, ini beberapa contoh diksi yang Bu Tenri sudah hadirkan. Ini beberapa pilihan kata dari banyak kata yang ada ya. Mana nih diksi yang sudah pernah terngiang-ngiang untuk kamu jadikan sebagai objek penulisan puisimu? Simpan saja dulu ya, karena kita harus mengetahui struktur fisik puisi lainnya. Setelah diksi kita ketemu dengan kata konkret ya. Kata konkret itu adalah kata yang rujukannya lebih mudah ditangkap oleh indera kita. Konkret dapat berarti nyata, berwujud atau benar-benar ada secara denotatif, tetapi akan memiliki makna yang berbeda secara konotatif sesuai dengan kondisi pemakaian dalam lirik puisi. Seperti apa sih maunya Bu Tenri ini kata konkret? Nah, ini Bu Tenri kasih contoh. Bu Tenri punya satu kata yaitu hujan. Nah, kita sudah mengetahui hujan secara denotatif ya. Secara denotatif yaitu proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang jatuh ke bumi. Tapi kalau kita konotatifkan menjadi kesedihan seseorang yang dikonkretkan dengan tanda air mata berlinang layaknya air hujan. Jadi meskipun kamu sudah punya kata konkret yaitu hujan, secara denotatif ada, secara kamus itu ada, tapi kalau kita masukkan dalam sebuah puisi bisa jadi kata konkretnya berubah dari yang awalnya denotatif menjadi sebuah konotasi. Wah, itu dia kata konkret. Berikutnya imaji atau citraan ya. Pengimajian atau citraan merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi pada diri pembacanya. Jadi seolah-olah tuh kita bisa merasakan, bisa mendengar, bisa melihat, meraba, dan mengecap sesuatu yang diungkap dalam puisi. Jadi kita menggunakan indera kita untuk memaknai puisi tersebut. Ya, contoh Bu Tenri ini, Bu Tenri sudah menyiapkan penggalan puisi. Menyaksikan mesranya sepasang kupu-kupu. Sentuhan angin menyapa lembutnya sayap itu. Perlahan terdengar langkah kaki kuda terpacu. Pahit. Itu yang dirasa oleh sang kupu-kupu. Terpaksa terbang meninggalkan kembang sepatu. Wah, bagus ya puisinya Bu Tenri ya. Terus di mana letak imajinya si Bu Tenrinya? Nih, tenang, Bu Tenri sudah kasih tuh. Itu dia. Jadi indera kita itu juga menjadi andil ya, karena memang berusaha mengungkapkan makna, berusaha membuat seolah-olah itu nyata. Tuh, ada menyaksikan, ada kata menyapa, terdengar, dirasa, kemudian terpaksa, terbang, meninggalkan. Nah, jadi itu adalah beberapa pilihan kata yang bisa kita kaitkan dengan indera kita. Wah, semakin kesini kalian mungkin hebat. Lanjut nih Bu Tenri. Berikutnya struktur fisik yaitu majas. Majas atau gaya bahasa merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek
tertentu bagi penikmat karya. Jadi kalau mau bikin sebuah lirik dalam puisi jangan yang biasa-biasa saja ya, tapi harus bikin yang di dalamnya ada gaya bahasanya. Mana Bu Tenri contoh gaya bahasanya? Ini dia. Bu Tenri nggak mau bacakan satu-satu ya karena memang banyak. Bu Tenri pinjam dari Bapak Koris Keraf. Di sini ada banyak ada banyak contoh majas, tapi ini hanya beberapa saja. Kira-kira majas mana sih yang pernah kamu dengar? Yang belum pernah menggunakan gaya bahasa? Tenang, Bu Tenri akan belajar bersama kalian tentang penggunaan gaya bahasa dalam teks puisi. Tapi nanti, sekarang kita fokusnya di struktur fisik ya. Lanjut Bu Tenri. Bunyi. Bunyi dapat mengalirkan perasaan, imaji-imaji dalam pikiran atau pengalaman-pengalaman jiwa pendengar melalui rima. Rima itu persamaan bunyi ya. Kemudian ada irama. Irama itu adalah paduan bunyi yang menimbulkan unsur musikalitas. Bisa ada intonasinya, nadanya, tempo, sama artikulasi. Jadi pilihan kata kalian itu harus bisa menimbulkan, menghasilkan, menciptakan bunyi-bunyian yang indah. Jadi kalau dibaca itu merdu, menciptakan unsur musikalitas yang baik. Jangan hanya pilihan katanya, wah nanti kalau saya pasangkan dengan kata yang lain ternyata nggak masuk nih, nggak padu nih bunyi-bunyiannya, ganti ya. Selagi nanti kalian puisi itu tidak berhenti di tulisan karena nanti bisa kamu bacakan. Nah itu akan merdu bagi penikmat karya. Contoh Bu Teri, contoh ini loh. Hai cantik, aku ingin berbisik, auramu menggelitik. Jadi Bu Tenri itu memilih dominan kata yang berakhiran ik. Nah, jadi kalau misal dibacakan itu benar-benar indah ya. Bait kedua, memaksaku untuk mengucap, belajar bermimpi walau tuh sekejap. Belajar melambungkan angan-angan walau tuh sekejap. Di sini juga Bu Tenri memilih kata yang didominasi oleh konsonan up ya. Kemudian rimanya, persamaan bunyinya di akhir katanya juga begitu merdu kalau dibacakan. Bait terakhir, kiranya dilema ini terhenti. Tak ada lagi persinggahan hati untuk kita yang tak mungkin terbagi lagi. Jadi kalau dipilih tuh katanya jatuhnya pada huruf I semua. Kalau dibaca itu menciptakan unsur musikalitas yang baik. Sip. Terakhir ini dia, struktur fisik puisi, tipografi. Tipografi itu adalah tata perwajahan puisi yang dapat memengaruhi makna yang disampaikan atau untuk menciptakan kesan tertentu. Tata perwajahan puisi bisa terdiri dari penulisan huruf, suku kata, larik atau baris, atau juga bisa langsung membentuk sebuah bait. Jadi kalau dari luarnya itu kalau puisinya bentuknya ada bentuknya, bukan hanya sekedar bait ditata. Nah, itu termasuk adalah salah satu yang ingin menciptakan kesan tertentu. Contoh Bu Tenri, contoh ini loh. Bu Tenri memilih sebuah contoh, ini puisinya Bu Tenri juga judulnya adalah Hanya Cinta Kau. Pilihan kata Bu Tenri atur sedemikian rupa sehingga membentuk tanda love. Ya, ini memang harus dipilih kata yang baik karena memang pilihannya harus sesuai dengan bunyi ketika dibacakan. Kemudian juga pas membentuk tipografi. Contoh yang lain Bu Tenri, ini loh. Bu Tenri mempunyai satu puisi yang judulnya tentang cinta. Jadi membentuk kata tanya. Di akhir tuh ada tanda tanyanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana
cinta. Kalau ditarik tata perwajahannya membentuk tanda tanya. Iya tuh tanda tanya. Kenapa ya cinta itu memang nggak tahu apa sih cinta itu. Itu maunya Bu Tenri. Karena ada satu kesan yang ingin Bu Tenri sampaikan kepada pembaca. Ternyata kita itu harus mengeluarkan semua kata tanya untuk mengetahui sebenarnya apa sih cinta? Sebenarnya di mana sih cinta? Kapan sih kita dapat cinta? Siapa sih yang kita cinta? Mengapa kita mencintainya dan bagaimana kita mencintainya? Wah, itu contoh tipografi. Wah, hebat-hebat. Lanjut ke evaluasi pembelajaran ya. Tuh, sumpah itu sampah, indah itu tak ada. Alam raya meringis kesakitan, langit pun merintih ketakutan. Ketika sang pangeran cinta datang dengan keangkuhan, bersumpah membelah lautan, ketika kata-kata mengalahkan kekalutan, sumpah itu sampah. Wah, majas yang terdapat pada lari ketiga adalah apakah majas simile, personifikasi, eufemisme, paradoks, atau sinisme? Jawabannya adalah personifikasi ya, memanusiakan benda. Sip! Kalian hebat loh anak-anak ya. Kalau sudah mengetahui struktur fisik puisi, maka di akhir pembelajaran kita kali ini kita harus ketemu sama kesimpulannya ya. Nih kesimpulannya, coba cek apakah catatan kalian juga telah ada tentang kesimpulan ini tuh. Silakan dilihat lagi struktur fisik puisi. Ada diksi, kata konkret, imaji, bahasa figuratif atau majas, bunyi, dan yang terakhir adalah tipografi. Ini dia kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi yang cukup sederhana ini Bu Tenri juga harapkan kalian mendapatkan pemahaman yang sempurna. Terima kasih dari Serami Bu Tenri. Sebelumnya Bu Tenri juga mengucapkan terima kasih juga untuk slide mania yang sudah menyediakan slide yang sangat cantik ini. Serami Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.